Kedengaran. Oke, baik. Oke, kita mulai saja karena yang bergabung udah 20 orang ya. Jadi masih ada yang beberapa belum gabung ya. Boleh nanti diingatkan ya teman-temannya untuk gabung ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi, Bu. Oke, Oke, baik. Terima kasih responnya ya. Jadi untuk hari ini kita Zoom saja ya. Nah, untuk materi yang kelima ini pembahasannya mengenai populasi dan sampel. Minggu kemarin kita sudah membahas ya tentang rumusan masalah, kemudian kerangka berpikir beserta hipotesis ya. Nah, itu masih dalam lingkup penelitian kuantitatif ya. Nah, kalau untuk yang populasi dan sampel, ini bisa masuk ke penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, jadi akan ibu bahas lebih secara umum gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk pengertian populasi ya. Nah, mungkin kalian juga pernah dengar kata populasi. Nah, jadi kalau dalam penelitian ya, populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek ya yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Nah, jadi objek atau subjek itu memang eh, kita yang menentukan ya, maksudnya peneliti ya. Nah, jadi siapa yang diteliti gitu ya? Apakah siswa ya? Apakah guru gitu ya? Nah, jadi siswa itu harus menentukan yang namanya populasi. Misalnya nih, melakukan penelitian misalnya di kelas 10, 11. Nah, jadi populasinya itu adalah di kelas misalnya kelas 10 gitu ya. Berarti yang di kelas 10 yang diteliti populasinya. Kalau mau lingkup yang satu sekolah berarti di SMA negeri 1 apa gitu ya. Tapi itu yang diteliti adalah secara keseluruhan. Jadi tergantung lingkupnya lagi ya. Jadi populasi itu seluruh ya, seluruh yang menjadi subjek penelitian yang ditentukan oleh peneliti. Yang mana itu nanti bisa hasil penelitian itu bisa digeneralisasikan ya. Itu maksudnya adalah bisa di lingkup populasi. Tujuannya seperti itu. Nah, jadi populasi itu adalah keseluruhan yang menjadi subjek penelitian. Oke. Nah, ini contohnya misalnya melakukan penelitian di sekolah X. Maka sekolah X ini merupakan populasi. Sekolah X ini mempunyai sejumlah orang atau subjek yang atau objek yang lain. Nah, jadi seperti yang udah Ibu contohkan tadi ya. Nah, kemudian sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, jadi bagian dari populasi itu namanya sampel ya. Nah, jadi kita sebagai peneliti boleh mengambil penelitian secara populasi ya, bisa juga secara sampel. Nah, tergantung jumlahnya dan tergantung kesanggupan si peneliti gitu ya. Nah, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Nah, tentunya jadi kita harus melihat sampel kita ya apakah bisa mewakili enggak nih untuk dilakukan diteliti. Nah, jadi harus kita pertimbangkan gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi teknik sampling itu juga berbagai macam ya. Jadi ada dua. Teknik sampling atau pengambilan sampel ya, ini lebih ke teknik sampel ya. Jadi ada dua, ada probability sampling, ada non probability sampling. Nah, probability sampling artinya pengambilan sampel secara acak. Kalau non probability sampling berarti dia pengambilannya tidak acak, artinya dia dipilih gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi dua-duanya harus kalian bisa bedakan.
Probability sampling itu pengambilan sampel secara acak, kalau non itu yang tidak acak. Oke, kita bahas satu persatu ya untuk yang probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur. Nah, populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Artinya, dia pemilihan sampelnya itu secara random. Jadi bisa kesempatan yang sama gitu ya untuk anggota populasinya ya. Jadi tidak pilih-pilih dia. Jadi diambil secara acak. Nah, teknik ini juga ada jenis-jenisnya ya. Nah, jenis-jenis dari probability sampling itu ada jenis-jenisnya. Misalnya single random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random, ada sampling area, ada juga sampling menurut root area atau daerah. Nah, ini adalah jenis yang probability sampling, artinya pengambilan sampel secara random atau acak ya. Nah, jadi ada jenis-jenisnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi jenis dari probability sampling yang pertama adalah simple random sampling. Nah, artinya pengambilan sampel secara sederhana. Nah, karena pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Jadi kita menganggap bahwa subjek yang mau kita teliti itu ya misalnya di kelas X atau di kelas 10 ya atau di kelas manapun ya karena kan sering kita itu kan pastinya subjeknya adalah siswa ya. Kalau mahasiswa sekarang itu banyak penelitiannya itu lebih ke siswa, lebih ada juga ke guru ya, tergantung dari judul penelitian. Nah, itu ada yang menganggap bahwa sampelnya itu adalah homogen. Ya, jadi artinya dianggap sama, ya kelasnya sama gitu ya, mungkin mata pelajarannya sama, kemudian rata-rata umurnya sama. Nah, itu bisa kita anggap sebagai homogen. Jadi tidak ada strata ya, tanpa memperhatikan strata. Nah, jadi boleh mengambil jenis yang acak tetapi yang simple random sampling ya kalau kita menganggap bahwa subjeknya itu adalah sama. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada proportionate stratified random sampling. Nah, ini artinya teknik ini juga termasuk teknik yang random ya, yang mana unsurnya itu tidak homogen. Nah, beda sama yang tadi. Kalau tadi dianggap homogen, yang ini tidak berhomogen, yang ini tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Nah, contohnya, suatu organisasi mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata. Maka populasi pegawai itu misalnya ada yang lulusan S1, misalnya ada 45 orang, S2 30 orang, STM. Jadi dia tuh berstrata ya berjenjang gitu ya. Nah, jadi ada S1-nya, S2-nya, ada yang STM ya, ada yang ST, ada mungkin yang SEMEA gitu ya. Ada SD. Jadi pegawainya itu berbagai macam lulusan. Nah, jadi ini kan tidak homogen. Nah, jadi boleh mengambil sampel yang proportionate, stratified, random sampling. Dia yang acak ya, tapi karena di sampelnya itu tidak homogen seperti itu. Jadi pengambilan sampelnya seperti itu. Contoh ya, kayak di gambar ini. Nah, di gambar ini kan misalnya ini adalah populasi ya. Misalnya dengan jumlah yang berbagai macam gitu ya. Mungkin ada yang SMA, S1 gitu ya, S2. Nah, jadi diambil secara random, diambil secara acak. Nah, diambil misalnya yang SMA misalnya yang S1 lah contohnya yang 45, nah, mungkin diambil hanya 30 gitu ya. Kalau S2 yang 30 hanya mungkin diambil 20 gitu. Nah, jadi hanya mengambil sebagian gitu ya. Nah, karena dia tidak homogen seperti itu. Nah, kemudian ya, yang ketiga ya jenis yang
probability sampling ya, atau yang dianggap yang teknik sampel yang acak. Yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Nah, ini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Nah, kalau yang tadi kan bedanya ya, katanya itu di disproportionate. Kalau yang tadi proportionate ya, kalau ini disproportionate berarti tidak sesuai proporsi maksudnya situ. Jauh proporsinya misalnya ya. Contohnya ini kan masing-masing lulusan ada yang S3, ya S2, S1. Nah, ini maka 3 orang S3 dan 4 orang S2 ini diambil semuanya sebagai sampel. Kenapa diambil semuanya? Karena jumlahnya sedikit tadi tuh. Agak jauh timpang gitu ya. Nah, jadi karena jauh perbedaan jumlah orangnya, yang lain ada 90, ada yang 800, ada 700. Yang tadi nih S3 hanya 3 orang gitu ya, S2 hanya 4 orang. Jadi kan timpang gitu ya. Nah, berarti mengambil jenis sampel yang disproportionate, artinya yang tidak sesuai proporsi ya. Nah, dia jenisnya adalah acak, tetapi karena berstrata dan proporsinya tidak seimbang gitu ya, maka mengambil jenis teknik yang ini. Nah, yang keempat adalah cluster sampling. Nah, ini berdasarkan area. Teknik sampel ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data itu sangat luas ya. Misalnya penduduk, provinsi, atau kabupaten. Nah, ini biasanya ada penelitian yang cakupannya sangat luas. Tapi jarang-jarang ya mahasiswa yang melakukan penelitian yang cakupannya luas. Misalnya tentang survei, penelitian survei gitu ya. Penelitian yang ini banyak penelitian yang kuantitatif nih. Kalau lingkupnya atau sampelnya sangat banyak, itu pasti penelitian kuantitatif karena dia lebih mengutamakan jumlah populasi, berbeda dengan yang kualitatif ya. Nah, misalnya di Indonesia terdapat 30 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Jadi dari 30 provinsi itu yang diambil 15 provinsi gitu. Nah, jadi perkecil lagi. Maka pengambil 15 provinsi ini dilakukan secara random. Jadi orang-orang yang ada di provinsi tersebut nanti diacak, setelah dipilih diacak lagi gitu. Nah, jadi karena Indonesia itu kan berstrata ya. Jadi kalau penelitian yang lingkupnya sangat luas itu yang tingkat provinsi, kabupaten, atau bahkan negara itu menggunakan yang namanya cluster sampling. Tetapi dalam artian tidak semuanya gitu ya. Hanya ngambil sampelnya saja. Nah, sudah dipilih, kemudian diacak gitu ya. Nah, ini adalah gambarannya ya. Nah, misalnya dalam suatu provinsi gitu ya. Ada macam-macam dari A sampai I gitu ya. Ada 10 provinsi yang diambil hanya berapa provinsi nih, misalnya ada 5 provinsi aja gitu. Nah, kemudian dari 5 provinsi itu yang benar-benar diambil, diacak subjeknya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah teknik cluster random sampling berdasarkan area. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai probability sampling yang tadi macam-macam ya. Nah, sudah Ibu bahas tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke non-probability sampling atau pengambilan yang tidak acak ya. Kalau tidak acak berarti dia dipilih sama si penelitinya. Nah, jadi teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur, berarti tidak diacak anggotanya ya dalam populasi itu. Nah, jadi di dalam pengambilan sampel ini dia dipilih. Nah, jenis-jenisnya juga ada beberapa ya untuk non-probability sampling. Ada sampling sistematis, ada kuota, ada aksidental, ada purposive, ada jenuh, ya, ada snowball. Nah, jadi ini adalah jenis yang tidak diacak atau non-probability sampling. Oke, yang pertama ya,
sampling sistematis. Nah, kalau dalam penelitian ya, untuk sampling ini tekniknya pengambilan sampel berdasarkan urutan. Nah, misalnya kalian mau penelitian di kelas 10, tetapi tidak semuanya diambil gitu ya, hanya diacak. Nah, pengambilannya biasanya mungkin berdasarkan nomor urut absen gitu ya. Jadi kalian ambil dan kalian teliti itu subjeknya sesuai absen aja gitu, sesuai nomor urut 1 sampai berapa gitu ya. Nah, ataupun kelipatannya gitu ya, misalnya 1, 5, 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu namanya sampling sistematis. Nah, contohnya seperti ini. Sistematis ya karena berdasarkan absen misalnya ya, ataupun nomor urut ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, ini namanya yang tidak acak ya, atau dia dipilih. Namanya sampling sistematis. Yang kedua adalah sampling kuota. Nah, kuota ini biasanya dia harus sampai memenuhi jumlah kuota. Misalnya kita mau menginginkan berapa jumlah sampel kita, apakah 100, 200 gitu ya. Nah, jadi sampai memenuhi jumlah kuota, misalnya ada 500 orang gitu ya. Misalnya tentang lebih ke masyarakat, misalnya tentang urusan izin mendirikan bangunan, apakah disetujui atau tidak nih. Nah, misalnya di kota itu ada 500 orang, berarti 500 orang itu dijadikan untuk subjek penelitian, jadi sampai memenuhi. Nah, kemudian ada sampling insidental, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Nah, ini mungkin tujuannya lebih ke masyarakat gitu ya. Nah, kita ingin melakukan penelitian ke subjek yang memang pada saat itu pas kita ketemu gitu ya. Nah, pas kita ketemu dan cocok untuk dijadikan informan atau sumber informasi buat kita. Nah, ini biasanya bisa kita lakukan gitu ya. Nah, jadi pas kebetulan dia tahu dan dia tahu informasinya, pas kebetulan kita ketemu. Nah, ini namanya sampling insidental. Kemudian seterusnya adalah jenis yang non probability sampling juga ya, yaitu adalah sampling purposive. Nah, purposive ini dengan pertimbangan. Jadi dia berdasarkan pertimbangan. Jadi kita memilih, tapi udah kita pilih, tapi harus sesuai kriteria gitu. Nah, yang mana dia harus benar-benar ahli atau expert di bidangnya. Apakah orangnya ahli makanan, atau politik gitu ya, atau orang yang di bidang yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, yang mana memang orang yang ahli ini memang bisa memberikan informasi buat kita gitu. Dan biasanya penelitian yang banyak menggunakan sampling purposive adalah yang penelitian kualitatif ya. Nah, karena kualitatif ini memang butuh informan atau orang yang tahu tentang penelitian kita. Misalnya kayak di sekolah ya, yang tahu tentang kurikulum berarti yang tahu adalah langkah kurikulum gitu. Jadi boleh menggunakan sampling purposive ya berdasarkan pertimbangan. Nah, jenis selanjutnya adalah yang non probability ya, adalah sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini bisa kita lakukan bila populasi kita ini cukup kecil gitu ya. Apakah hanya 30 orang atau bahkan kurang dari 30 orang gitu. Jadi kalau mau diambil sampel kan makin kecil gitu. Nah, jadi memang ada beberapa sumber ya, pakar ya, ada yang mengatakan kalau jumlah populasi kita kurang dari 100 ya, kita boleh mengambil secara keseluruhan. Nah, ini namanya sampling jenuh. Nah, jadi sampling jenuh ini adalah mengambil keseluruhan.
Kalau misalnya di kelas itu 30 orang, berarti kita ambil 30 orang itu namanya sampling jenuh ya. Jadi mengambil secara keseluruhan di kelas tersebut. Seperti itu. Ada yang juga yang mengatakan kalau minimal 100, ya udah dari semuanya aja. Juga boleh. Nah, itu tergantung dari kemampuan si peneliti juga. Ya, kalau 100 sih tidak terlalu ramai juga ya. Itu boleh diambil secara populasi atau secara keseluruhan. Jadi semakin banyak sebenarnya ya, itu juga akan bisa lebih baik gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ambil semuanya pun tidak apa-apa. Gitu. Selagi penelitinya mampu, itu boleh aja dilakukan. Ya, oke kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah teknik yang non probability ya. Berikutnya adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar ya. Jadi kayak snowball itu kan kayak bola salju yang lama-lama menggelinding ya. Dia akan semakin membesar gitu ya. Nah, jadi namanya adalah snowball sampling ya. Jadi ini yang awalnya mungkin hanya 1 orang, 2 orang, karena belum memberikan informasi yang lengkap ya, jadi kita butuh orang gitu ya, yang benar-benar paham, gitu kan? Jadi bertambah subjek penelitian kita bertambah, jadi semakin kesini jadi semakin banyak gitu. Jadi ini jenis nama penelitiannya adalah penulis ya, jenis satunya adalah snowball sampling. Nah, kita belum menemukan orang yang benar-benar bisa memberikan informasi berkaitan dengan penelitian kita. Ya, jadi semakin banyak ya subjeknya. Nah, biasanya ini memang banyak dilakukan untuk penelitian kualitatif ya. Kualitatif ini biasanya kualitatif itu jumlah subjeknya itu sedikit memang. Jumlah subjeknya sedikit, beda dengan kuantitatif ya, lebih mengutamakan jumlah sampel yang banyak. Nah, kalau kualitatif ini kan datanya juga data narasi ya, data-data yang didapat dari hasil wawancara. Makanya kalau kualitatif itu banyak alat instrumennya itu berupa wawancara. Orang yang diwawancarai juga harus tahu ya dengan apa yang menjadi pertanyaan kita. Kalau kita bertanya tentang kurikulum, ya berarti kita wawancara guru yang paham tentang kurikulum ya, seperti wakaf kurikulum ya, atau yang berkaitan dengan yang lainnya lah gitu ya. Nah intinya yang snowball ini tiba-tiba kita tidak hanya 1-2 orang, tapi juga memerlukan lebih dari 2 orang gitu. Karena ya data yang kita inginkan itu belum lengkap. Itu namanya snowball sampling. Nah, contoh gambarannya seperti ini ya. Yang awalnya sampelnya itu A, jadi bertambah jadi B, jadi C, kemudian berkembang lagi dari B, berkembang lagi jadi D, E, F, yang C ini, nah, jadi berkembang lagi, gitu. Jadi subjeknya itu semakin di sini semakin banyak. Jadi seperti itu. Oke, untuk materinya tentang sampling dan tentang populasi dan sampling sudah Ibu sampaikan ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan populasi dan sampel. Jadi, populasi itu adalah keseluruhan. Kalau sampel itu adalah mengambil sebagian dari populasi, ya. Nah, kemudian jenis-jenisnya ada yang probability dan ada yang non probability. Nah, kalau probability itu jenisnya juga macam-macam ya, yang random nih. Jadi sebenarnya tergantung dari
metode penelitian yang kalian pakai, bisa apakah kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif itu biasanya banyak yang pakai non probability ya, karena dia tidak diambil acak. Nah, hanya sebagian yang di subjeknya itu sedikit gitu. Kebanyakan yang non probability dia. Kalau kuantitatif itu lebih banyak yang probability sampling ya. Jadi teknik yang banyak dipakai itu probability sampling. Oke, kira-kira ada yang mau didiskusikan? Berhubung di sini hujan ya di tempat ibu ya. Oke, gimana? Tidak, Bu. Di tempat kalian juga hujan ke? Hujan, Bu. Hujan, Bu. Ya, kalau kita tadi masuk kelas mungkin udah bisa hujanan ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak nih? Biasanya kalau populasi dan sampel itu ada di bab 1 biasanya. Nah, jadi setelah variabel, kemarin udah kita bahas variabel juga ya. Variabel biasanya ada populasi dan sampel. Jadi tergantung sih metode pencariannya apa lagi kan. Nah, kalau yang metode pencarian lebih ke kuantitatif, contohnya itu biasanya penelitian survei, penelitian ex post facto ya. Jadi lebih mengandalkan apa namanya jumlah gitu, jangan populasi yang besar. Nah, jadi seperti itu. Yang penting kalian paham tentang jenis-jenis sampel dan tergantung juga metodenya. Itu tergantung metode sih metode. Apakah arahnya ke kualitatif atau kuantitatif. Kalau arahnya ke kualitatif biasanya menggunakan teknik purposif ya, sama apa satunya tadi ya, snowball ya. Nah, snowball juga bisa masuk ke kualitatif. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada ya, Bu rasa cukup ya. Jangan lupa nanti absennya ya. Untuk ketua tingkat, apakah kelas ini masih ada yang belum PRS online? Masih ada, Bu. Oh, kalau masih ada, Ibu minta tolonglah ke ketua tingkat. Hadir ya hari ini ya ketua tingkat ya. Hadir, Bu. Oke, minta tolong lah ya. Nah, minta tolong di screenshot. Seperti biasa lah ya. Screenshot teman-temannya yang hadir pada hari ini. Nanti di apa kirim di grup. Nah, oke, apakah cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Cukup, Bu. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apapun penjelasan hari ini bisa bermanfaat ya. Karena ini berkaitan dengan penelitian, yang mana penelitian itu adalah tugas akhir kalian nanti. Nah, jadi itu saja ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita tutup perkuliahan ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Wabarakatuh.